Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan membahas bersama-sama mengenai sebuah semikonduktor. Sebelum kita membahas mengenai apa itu semikonduktor, kita ulas sedikit mengenai perkembangan teknologi di bidang elektronika. Setelah ditemukannya transistor pada era 1940-an, perkembangan dan kemajuan teknologi di bidang elektronika semakin pesat. Semakin kompleksnya sebuah sistem elektronika, melahirkan komponen-komponen elektronika yang ukurannya semakin kecil, sehingga aplikasi penggunaannya akan semakin efisien di berbagai aspek. Apa saja komponen-komponen elektronika yang bersifat semikonduktor? Kita lihat gambar-gambar berikut. Dioda, LED, transistor, op-amp, dan lain-lain. Beberapa dari komponen tersebut sudah pernah kita lihat. Komponen-komponen tersebut bersifat semikonduktor. Lantas, apa itu semikonduktor? Semikonduktor adalah bahan yang sifat kelistrikannya terletak antara sifat konduktor dan sifat isolator, dan nilai tahanan jenisnya mempunyai harga di antara konduktor dan isolator. Di mana kita dapat menemukan bahan semikonduktor? Bahan semikonduktor banyak ditemukan pada unsur-unsur kimia golongan 4, seperti silikon dan germanium, yang memiliki 4 elektron valensi. Apa itu elektron valensi? Elektron valensi adalah elektron terluar. Baik, kita ulas sedikit mengenai suatu atom. Apa itu atom? Atom adalah elemen terkecil dari suatu bahan atau material. Atom terdiri dari 3 partikel, yaitu neutron, proton, dan elektron. Proton dan neutron membentuk inti atom yang bermuatan positif. Elektron bermuatan negatif yang mengelilingi inti atom. Pada gambar berikut adalah gambar silikon dan germanium. Pada silikon, elektron yang mengorbit atau mengelilingi inti itu berjumlah 14 elektron. Pada germanium, elektron yang mengelilingi inti itu berjumlah 32 elektron. Keduanya memiliki 4 elektron valensi. Baik, selanjutnya saya mendapatkan materi dari makalah yang berjudul Struktur Dioda Semikonduktor yang ditulis oleh Dr. Andes Hendry. Gambar berikut menunjukkan semikonduktor pada kondisi suhu 0 derajat. Lingkaran dengan tanda plus 4 menunjukkan ion-ion silikon atau germanium, terdiri dari inti-inti atom beserta elektron-elektronnya, kecuali 4 elektron valensinya. Ikatan kovalen dilukiskan dengan 2 garis lengkung putus-putus dengan 2 elektron valensi di dalamnya. Elektron-elektron di dalam ikatan kovalen ini dapat dilepaskan dari ikatannya dengan memberikan sejumlah energi tertentu. Pelepasan elektron tersebut memerlukan energi. Untuk germanium, energi yang diperlukan sebesar 0,75 elektron volt. Dan untuk silikon, sebesar 1,12 elektron volt. Ketika suhu ruangan meningkat, akan terjadi gerakan simpang siur dari elektron pada jaringan kristal yang disebabkan oleh energi panas. Akibatnya, ada elektron terlepas dari ikatan kovalen dan menjadi elektron bebas. Elektron bebas tidak akan tertarik atau tertolak oleh elektron dan inti dari kristal. Jika diberikan suatu medan listrik dari luar, terhadap gerakan elektron bebas itu, akan terbentuk suatu gerakan tetap ke arah elektroda positif dan mengakibatkan arus listrik dibawa oleh elektron. Dan elektron tersebut dinamakan pembawa arus. Tempat kosong yang ditinggalkan oleh elektron di dalam susunan kristal, akibat elektron melepaskan diri dari ikatan kovalen, disebut hole atau lubang. Supaya bahan semikonduktor ini dapat dipergunakan untuk penghantar atau untuk penyusun bahan dasar perangkat elektronik, diperlukan tambahan elektron atau hole.
dengan memasukkan atom-atom asing yang bervalensi 3 atau 5 dengan persentase yang sangat kecil kepada semikonduktor murni. Dapat dihasilkan semikonduktor ekstrinsik atau tidak murni, dan penambahan tersebut disebut dengan doping, sehingga meningkatkan sifat penghantar dari bahan germanium atau silikon. Berikutnya, gambar semikonduktor tipe P. Pada saat semikonduktor murni bervalensi 4 ditambahkan atau diberi doping dengan atom bervalensi 3, maka atom doping bervalensi 3 akan dikelilingi oleh semikonduktor murni bervalensi 4 untuk membentuk ikatan kovalen. Karena itu, dengan menambah energi sedikit saja pada elektron kristal asli, elektron ini dapat loncat dari ikatan kovalennya dan mengisi kekurangan pada atom akseptor disertai dengan pembentukan hole pada ikatan kovalen yang ditinggalkan. Untuk semikonduktor tipe P ini, terbentuknya hole disertai dengan terbentuknya ion negatif yang tidak dapat bergerak. Jadi, hole merupakan pembawa muatan mayoritas dan elektron merupakan pembawa muatan minoritas. Jika atom doping yang diberikan kepada semikonduktor murni bervalensi 5, dari 5 elektron valensinya, hanya 4 saja yang diperlukan untuk mengisi keempat ikatan kovalen. Sedangkan, elektron kelima terikatnya kurang erat pada atomnya. Dengan memberikan energi yang kecil saja kepada atom pencampur tersebut, maka elektron ini dapat dibebaskan. Karena terjadi elektron bebas, maka semikonduktor yang dihasilkan dengan menambah atom donor ini dinamakan semikonduktor jenis N. Energi untuk membebaskan elektron valensi atom donor dinamakan energi ionisasi atom donor yang besarnya sekitar 0,01 elektron volt untuk germanium dan untuk silikon sebesar 0,135 elektron volt. Jadi, elektron bebas merupakan pembawa muatan mayoritas dan hole merupakan pembawa muatan minoritas. Baik, kita cukupkan dahulu penjelasan singkat pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan tetap semangat.